Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di pagi yang indah ini untuk bangun dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir dengan tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yato dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki.
Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita kembali mendengar tentang cerita Yunus di perut ikan. Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yunus melarikan diri dari tugas tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya membuat kisah ini sangat amat penting bagi setiap kita tentang ketaatan itu sendiri. Tentu kita semua tahu Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan pada pagi hari ini kita melihat dengan baik dan benar bagaimana Yunus mengambil sikap atas perintah Tuhan. Sikap ini dikarenakan anggapan dan perspektif Yunus tentang bangsa dan orang-orang Niniwe yang bagi dia tidak pantas menerima keselamatan dan pertobatan daripada Tuhan. Dengan alasan-alasan itu, Yunus mengambil tindakan untuk pergi ke Tarsis. Dan apa yang menjadi tindakan Yunus? Menunjukkan bagaimana ia tidak taat terhadap perintah Allah dan menjadikan itu sebagai sebuah alasan yang serta-merta untuk menghalaukan dia dari tugasnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan Yunus dengan alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan karena ia lari dari pelayanan. Tentu dalam kehidupan saat ini, kita sering sekali menjadi seorang Yunus. Kita mencari berbagai jenis alasan untuk ada dalam titik-titik kenyamanan kita masing-masing, dan kita jauh dari apa yang diperintahkan Tuhan, yakni melayani Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa kita dapat mempergunakan berbagai alasan untuk menyelamatkan kita dari setiap pelayanan atau setiap perintah yang diperintahkan Tuhan melalui siapapun itu untuk ada dalam kita punya tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba, sebagai seorang murid. Dan kita berpikir bahwa kita tidak menyadari akan hal-hal seperti itu. Padahal kita memilih untuk ada di situ dengan sadar, dan kita mengetahui bahwa kita tidak taat. Maka daripada itu saya mau bilang, mari Bapak Mama, kita belajar dari kisah Yunus. Ketidaktaatan tidaklah membawa pada kebebasan, tetapi menjuruskan kita kepada malapetaka. Yunus membuat satu kapal ada dalam ancaman besar. Kita pernah tahu apakah kotong menjadi ancaman terbesar dalam keluarga atau tidak. Selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Mama Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.